Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online Keluarga Masa Depan Surabinjai. Pada hari ini kita percaya bahwa kita mengalami berkat Tuhan yang begitu besar dan melimpah bagi kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lalai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama keluarga kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan, kami mengalami kelimpahan daripada Tuhan, berkat jasmani rohani yang Tuhan sediakan, walaupun di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah hadir bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu. Izinkan kami mempersembahkan yang terbaik, karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus yang baik bagi kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Dia, kita katakan Dia Yesus yang sungguh baik, sangat baik bagi kita. Haleluya Tuhan. Baik Tuhan, kami percaya, kami mengalami berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan Yesus Kau sungguh baik. Ku
pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu pada hari ini Tuhan, hanya Engkau yang terutama, yang kami ingin sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami siap menaikkan sorak-sorai kemenangan bagi-Mu Tuhan. Dan kami melimpah dengan syukur. Haleluya Tuhan. Mari kita bersorak bagi Dia. Sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian dan pengagungan. Amin Tuhan. Kita percaya kita diberkati. Sebab itu pada hari ini mari sorakan haleluya bagi Dia. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Katakan dengan iman, kita sanggup. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa
rahmat-Mu melimpahlah atas setiap kami. Betapa indahnya tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, rasakan kehadiran Tuhan. Melimpahlah syukur kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan Kau memberkati setiap kami. Indahnya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerah
kami dalam perlindungan. Saudara daitolan kami, teman-teman kami, tetangga kami, terlebih lagi hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Karena itu berkat yang luar biasa yang kami terima hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah dan sebentar kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menggali firman Allah, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang kami datang di hadapan Tuhan. Kami merindukan firman-Mu berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Ajari kami, bimbing kami, tuntun kami sehingga kami semakin mengerti dan kami semakin mengetahui apa yang harus kami kerjakan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara atau belajar tentang mengalami berkat Tuhan. Mengalami berkat Tuhan. Saya percaya judul ini merupakan satu judul yang sangat diminati oleh orang-orang Kristen ataupun anak-anak Tuhan. Berbicara tentang berkat, banyak orang sangat senang. Untuk mendapatkan berkat, banyak orang yang menyenangi. Bahkan ada orang yang mengejar berkat dalam kehidupannya. Dia datang beribadah dengan tujuan supaya dia diberkati. Dia pelayanan supaya dia mengalami berkat Tuhan. Sesungguhnya berkat Tuhan itu tidak perlu kita kejar. Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, kalau kita mengerti cara-caranya, maka berkat itu yang akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tidak perlu dengan susah payah kita mencari berkat, kita pergi ke sana, kita pergi ke sini, kita beribadah di sana, beribadah di sini, supaya mengalami berkat Tuhan. Kalau kita mengerti apa yang harus kita kerjakan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan hari ini kita belajar, saya coba membagi kepada kita semua, supaya setiap kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab Tuhan itu sudah mempersiapkan segala berkat-berkat yang indah dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena dia sudah menyediakannya bagi orang-orang yang dikasihinya. Coba kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, firman ini mengandung janji bahwa hidup kita akan mengalami berkat Tuhan. Hidup kita akan mengalami berkat Tuhan apabila kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Oleh karena itu, kunci agar hidup kita mengalami berkat Tuhan adalah kita harus dapat mendengar suara Tuhan. Sebab dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Bapa dan menyenangkan hati Bapa.
kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali beberapa pertanyaan berikut hinggap di dalam diri kita, yaitu apa yang saya mau kerjakan? Apa yang saya mau perbuat dalam hidup ini? Pekerjaan mana yang harus saya pilih? Saya harus ambil jurusan apa di sekolah misalnya? Atau siapakah teman hidup saya? Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bimbang, tidak mengerti bagaimana caranya untuk mengambil keputusannya. Bahkan ada orang yang berusaha untuk melihat jalan hidupnya atau berbagai hidupnya melalui horoskop. Mereka beli majalah atau beli koran dan mereka cari hari Selasa. Horoskop bicara tentang apa? Oh begini. Kenapa kita tidak langsung coba tanya kepada pencipta bintang itu? Yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan yang sangat rindu berbicara bagi setiap kita. Tuhan yang selalu berusaha membangun komunikasi kepada kita anak-anaknya. Namun seringkali kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Maka dengan demikian berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Dan dia akan terus mengalir dan akan terus mengalir sepanjang umur hidup kita. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan taat dan setia. Dan Tuhan itu selalu ingin membangun komunikasi, dia ingin selalu berbicara kepada kita. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, firman Tuhan katakan. Artinya, berita bagusnya bagi kita Bapak Ibu adalah sesungguhnya kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengenal suara Bapa kita. Sebab firman Tuhan sudah katakan tadi dalam Yohanes 10 ayat 7, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya domba-dombanya mengenal suara tuannya, suara gembalanya. Dan gembalanya mengenal mereka serta mengikuti dia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu berjalan seperti orang buta, karena kita dapat memiliki keyakinan bahwa kita dapat mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan itu membuka dirinya untuk berbicara, berkomunikasi dengan kita. Dalam Roma 8:14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya jika Anda adalah anak Tuhan yang sudah lahir baru, Anda akan dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Bahkan firman ini bertegas juga di dalam Mazmur 37 ayat 3-24. Dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Itulah janji Allah dalam kehidupan kita bahwa kita ini tidak pernah dibiarkan Tuhan, sekalipun kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Dan anak cucu orang percaya itu tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Itu artinya Tuhan itu sangat rindu untuk memberkati setiap kita. Tuhan itu membuka dirinya untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Tapi seringkali banyak orang Kristen, beragama Kristen, tidak mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tidak bisa mendengar suara Tuhan itu bukan berarti karena dia tidak mengenal siapa Allahnya. Tetapi sesungguhnya karena dia tidak menyediakan waktunya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak menyediakan dirinya untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga akibatnya dia tidak bisa mendengar
apa yang dikatakan oleh bapaknya, apa yang disarankan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada dirinya. Dan akibatnya apa? Dia melakukan segala sesuatu yang menurut dia nikmat, menurut dia enak, menurut dia gampang. Padahal firman Tuhan kita baca dalam Ulangan tadi 28 itu, kalau kita baik-baik mendengar suara Allah kita dan melakukannya dengan setia, maka berkat-berkat ini akan kucurahkan dalam kehidupanmu. Bukan sesuatu yang susah untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bukan sesuatu yang mustahil untuk mendapatkan janji-janji Allah dalam kehidupan ini. Namun yang jadi masalah itu adalah seringkali kita tidak menyediakan waktu kita untuk mendengar Allah berbicara bagi kita. Bahkan di dalam doa-doa mungkin kita seringkali kita mendominasi perkataan. Kita tidak menyediakan waktu bagi Bapa untuk berbicara kepada kita. Kita lebih senang berbicara panjang lebar, mengutarakan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Tapi kita gak mau belajar mendengar suara Tuhan. Kita gak mau menyediakan waktu untuk Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dan akibatnya kita pikir Tuhan tidak mau memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Padahal kalau kita sediakan waktu kita, izinkan Tuhan berbicara, maka Dia akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak mengerjakan sesuatu yang tidak tepat sasaran. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita capek dalam hidup ini, kita lelah, dan kita katakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu diberkati, hidupnya enak kita katakan. Anak-anaknya sekolahnya di tempat-tempat yang hebat. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan, tapi hidup saya susah, sulit. Bahkan untuk makan pun susah kita katakan. Padahal Tuhan punya janji melalui firman-Nya bahwa kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Salahnya bukan di Tuhan, tetapi salahnya adalah karena kita tidak membuka diri kita, menyediakan waktu supaya Tuhan berbicara dan kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita ini seperti orang buta, ya, yang nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Padahal Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dia sudah menyediakan. Dia merindukan, menginginkan supaya setiap kita itu mengalami berkat-berkatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Ada beberapa kunci yang perlu kita perhatikan dan harus kita lakukan dalam hidup ini supaya kita sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Allah. Amin. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah bacalah firman Tuhan. Itu langkah pertama yang perlu kita lakukan. Bacalah firman Tuhan. 2 Timotius 3:16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seriuslah di dalam baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bukan seperti seseorang yang sedang membacakan satu berita, bukan. Tapi seriuslah dengan firman Tuhan, bacalah sungguh-sungguh dan mulai gali firman Tuhan tersebut, pelajari firman Allah tersebut dan minta tuntunan daripada Roh Kudus sehingga memberikan hikmat bagi engkau. Dan ketika engkau baca firman Tuhan, engkau mempelajarinya dengan begitu sesamanya sehingga kau mengerti apa maksud daripada firman tersebut yang ada tertulis di dalam Alkitab. Seriuslah baca firman Tuhan. Mulai serius, bukan cuma sekedar baca, bukan kejar tayang, bukan kejar target juga. Saya harus baca, tahun ini saya harus mengulangi dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Bukan target, kita bukan mengejar target Bapak Ibu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengalami firman tersebut. Dan Tuhan seringkali berbicara melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah menyampaikan sesuatu hal yang lain yang berbeda lagi. Karena semuanya sudah diwahyukan, sudah disampaikan kepada umat manusia. Tinggal kita mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Tadi dikatakan bahwa itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan.
Kalau kita mau mengalami berkat Tuhan, baca firman Tuhan dengan serius. Pelajari firman Tuhan dengan seksama, minta tuntunan Roh Kudus supaya engkau bisa mengerti dengan firman Tuhan yang kau baca. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah perhatikanlah suara profetik atau nubuatan. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 katakan, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nubuatan itu merupakan suara atau pesan Tuhan kepada seseorang yang disampaikan melalui salah seorang hambanya atau nabinya. Jangan anggap remeh nubuatan. Ada banyak orang berkata bahwa zaman sekarang ini sudah nggak ada. Itu zaman dulu, zaman nabi-nabi ada nubuatan. Zaman sekarang udah nggak ada nabi lagi, mereka katakan. Sehingga yang namanya nubuatan itu lebih sering kubuat. Dan memang ada beberapa orang yang katanya dia bernubuat, tetapi sebenarnya kubuat, dibuat-buat. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika kita mendengar suara profetik, kita harus uji kebenarannya melalui firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak kebingungan di dalam menerimanya. Ujilah segala sesuatunya dengan firman Allah. Kalau itu yang benar dari Tuhan, pasti akan benar. Tapi jangan juga kita meremehkan yang namanya suara profetik atau nubuatan-nubuatan yang disampaikan. Saya ingat beberapa belas tahun atau beberapa puluh tahun yang lampau, waktu itu saya belum hidup di dalam kebenaran. Saya masih hidup di dalam kesukaan saya dengan keinginan dunia. Tapi waktu itu ada beberapa orang hamba Tuhan yang datang ke kota Medan. Mereka berasal dari Singapura dan mereka saya bawa untuk doa keliling. Jadi dari satu tempat ke tempat lain kami doa, dan ketika sedang waktu istirahat, waktu itu kebetulan di daerah perumahan di rumah saya, dan hamba Tuhan itu sedang beristirahat di rumah. Tiba-tiba ada salah seorang hamba Tuhan yang berkata, dia datangin saya dan dia berdoa untuk saya. Dia katakan, Niko, kamu akan jadi pendeta, kamu akan jadi hamba Tuhan. Dia katakan, dia bernubuat, ada perkataan profetik disampaikannya. Dan waktu itu saya tidak meresponi dengan benar Bapak Ibu, karena saya juga belum hidup di dalam kebenaran. Saya anggap itu, saya masih merokok, saya masih suka minum-minuman keras. Saya pikir, ini main-main ya hamba Tuhannya. Tapi saya juga tidak menolak perkataan profetiknya. Walaupun saya sendiri memang karena masih dalam kondisi seperti itu, saya juga tidak terlalu mendalaminya dan saya pikir ya sudahlah, kalau memang itu mau Tuhan ya udah jadilah, saya katakan. Dan benar saudara, hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan dan saya memberitakan firman Allah. Dari seorang yang hidupnya berantakan, dari seorang yang sepertinya sudah tidak punya masa depan lagi karena terikat dengan minuman keras dan juga hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan bisa pulihkan dan akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara melalui para hamba-hambanya, melalui nubuatan atau suara profetik. Jadi jangan anggap remeh dengan hal-hal tersebut. Yang ketiga, dengarlah nasihat pemimpin. Dengarlah nasihat pemimpin. Amsal 11:14 katakan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Pemimpin itu merupakan otoritas yang diberikan Tuhan untuk menjagai hidup Anda. Dan Tuhan bisa berbicara lewat pemimpin, bahkan Tuhan cukup sering berbicara melalui pemimpin yang ada. Jadi waktu pemimpin Anda memberikan nasihat, dengarlah nasihatnya. Karena bisa saja itu Tuhan sedang berbicara melalui pemimpinmu. Dia menyampaikan sesuatu hal yang penting yang harus kau mengerti. Dan itu melalui para pemimpin yang ada. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan sebagai otoritas di atasmu. Dengarlah suara pemimpin. Kemudian yang keempat, damai sejahtera Tuhan. Kolose 3:15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sekalipun mungkin cukup berat bagi kita untuk bisa mentaati suara Tuhan, namun suara Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera di dalam pribadi kita. Sekalipun waktu kita mendengarnya, aduh gimana ya Tuhan melakukannya ya, aduh gimana ya caranya memulainya ya, mungkin kau bingung, mungkin kau tidak tahu langkah-langkahnya, tapi suara Tuhan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hatimu. Karena dia berasal dari Tuhan, dia membuat engkau merasakan kedamaian. Jadi perhatikan saudara, suara Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Kalau engkau mendengar misalnya ada orang yang menyampaikan suara Tuhan, tapi engkau tidak merasakan damai sejahtera, hati-hati. Harus engkau uji terlebih dahulu. Jangan langsung diaminin, tapi diuji. Uji melalui firman Tuhan. Lihat, gali firman Tuhan, maka engkau akan tahu apa yang benar atau yang pura-pura. Hari ini kita belajar supaya hidup kita mengalami berkat Tuhan, yaitu dengan mendengar firman, dengan mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Baca firman Allah, serius baca firman Tuhan. Amin. Kemudian tadi yang kedua itu adalah perhatikanlah suara profetik atau nubuatan-nubuatan, jangan anggap remeh. Yang ketiga, dengarlah nasihat pemimpinmu. Yang keempat, damai sejahtera Tuhan itu akan terjadi. Maka engkau akan mengerti dan tahu apa yang harus kau lakukan, dan berkat Tuhan itu seperti tercurah, bahkan tidak bisa ditahan. Akan terus tercurah dan terus tercurah dan terus tercurah. Engkau tidak akan mencari pinjaman, tapi justru engkau akan memberikan pinjaman bagi banyak orang. Karena Tuhan sudah berkati. Tidak perlu engkau dengan susah payah harus pelayanan dari pagi sampai pagi. Ada orang-orang yang mengira kalau dia banyak pelayanan, dia akan diberkati. Dia ambil pelayanan ini, dia pelayanan ini, dia pelayanan ini. Akhirnya dia habiskan waktunya dari pagi sampai pagi untuk melayani. Ya, ada. Dan justru keluarganya ditinggalkannya, dan keluarganya itu menjadi menderita karena dia. Apa mungkin dia bisa menerima berkat Tuhan kalau dia sendiri sudah meninggalkan keluarganya? Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu, engkau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, dan lakukanlah dalam hidupmu supaya hidupmu akan mengalami perubahan. Yang gak punya rumah bisa punya rumah karena Tuhan berkati, amin. Yang gak punya sepeda motor bisa punya sepeda motor. Yang gak punya teman hidup bisa punya teman hidup, amin. Tuhan sanggup memberkati kita dengan segala sesuatu. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa, kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh merancangkan hal yang indah yang akan kami lalui dalam kehidupan kami. Bahkan engkau tidak pernah membiarkan kami hidup di dalam kekurangan. Engkau menyediakan segala sesuatunya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Hari ini kami belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mendengar suara-Mu, berbicara bagi setiap kami ya Tuhan, dan kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menggali kebenaran firman-Mu, memperhatikan suara profetik ya Tuhan, dan mendengar nasihat pemimpin kami, sebab kami tahu bahwa ketika Kau berbicara, maka damai sejahtera-Mu itu yang melingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah kami dengar pada hari ini, dan Roh Kudus tolong kami, bantu kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kami menaikkan segala syukur kami, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang sudah kami lakukan, yang bersyukur untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus yang terus mengajari kami, memberikan hikmat dan menuntun kami. Dan pada saat ini juga kami dengan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya kebenarannya atas setiap kita. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan berkati setiap pekerjaan tanganmu, Tuhan berkati bisnismu, Tuhan berkati keluargamu, dan Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuhmu. Dan semoga kita percaya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bersama-sama.